Halo, apa kabar semuanya? Wah, lihat nih, kita lagi berada di mana ini? Kita lagi berada di tempat yang berbeda dari biasanya. Karena hari ini kita lagi ada di OCBC NISP Kensington Kelapa Gading. Kita hari ini sedang bersama dengan OCBC dan Test Coach. Kita lagi ngapain? Kita lagi lakukan simulation IELTS test. Dan kita lagi coba bantu parents, students, dan nasabah-nasabah dari OCBC untuk tahu lebih lanjut tentang tes bahasa Inggris sebelum mereka sekolah ke luar negeri. Jadi, jangan lupa tetap pantau terus YouTube dari Universal. Jangan lupa nyalakan notifikasinya juga supaya selalu dapat informasi update dan yang terbaru. Of course, subscribe dan share bagi yang belum subscribe. Di video kali ini, kita akan coba bahas mengenai 4 tes bahasa Inggris yang wajib atau sebaiknya diikutin atau sebaiknya diambil sebelum sekolah ke luar negeri. Apa aja itu? Kita akan sebutin satu persatu ya. Yang pertama, itu TOEFL dan IELTS. Yang kedua, itu GMAT. Yang ketiga itu GRE. Yang terakhir nomor 4 adalah SAT. Nah, sekarang saya jelasin satu persatu nih. TOEFL dan IELTS semuanya pasti tahu, itu bicara tentang bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu adalah syarat paling penting di dalam mendaftar sekolah ke luar negeri, karena syaratnya mendaftar ke luar negeri itu cuma 2. Satunya rapot, akademik, satunya Inggris. Standarnya adalah TOEFL atau IELTS. Salah satu boleh dipakai, TOEFL atau IELTS. Apa sih bedanya TOEFL dan IELTS itu? Ya, sebetulnya ada banyak yang menjelaskan tentang perbedaannya. Tapi saya mau jelasin dari sisi yang tentang students ngambilnya tesnya itu bedanya di mana. Nah, sekarang ini orang lebih cenderung mengambil IELTS daripada TOEFL. Kenapa? Karena orang merasa mengambil IELTS itu nilainya bisa lebih tinggi. Nah, itu kata mereka ya, itu kata students. Saya nggak tahu kenapa, tapi IELTS itu punya 4 band. Mereka punya listening, mereka punya reading, mereka punya writing, dan yang paling terakhir yang biasanya jadi momok buat siswa Indonesia adalah speaking. Ya, orang Indonesia saya nggak tahu kenapa kalau ngebicara tentang speaking itu mereka, tapi kalau bicara tentang listening dan reading, itu mereka nilainya tinggi banget gitu. Ya, tapi saya kasih tahu sesuatu yang asik adalah IELTS itu bisa dipelajarin. Artinya, seseorang yang mempersiapkan IELTS dengan lebih intens, mereka akan belajar IELTS lebih intens, itu mereka akan melihat ada arahnya, ada metodenya, ada ritmenya, soalnya itu ada ritmenya, bisa dipelajarin. Bukan berarti jawabannya pasti akurat 100%, bukan, tapi ada ritmenya. Jawaban tipe seperti apa yang diharapkan oleh mereka itu ada caranya. Jadi itu asiknya untuk TOEFL dan IELTS. Berapa sih angka TOEFL dan IELTS yang disyaratkan? Biasa standar yang diminta oleh university atau college adalah untuk IELTS itu 6,0 ya. Tapi kalau untuk TOEFL syaratnya itu biasanya mereka punya 2 tipe, ada paper based dan ada computer based ya. Nanti saya nggak tahu, moga-moga di sini bisa kelihatan yang computer based berapa, yang paper based berapa. Nanti moga-moga bisa kita lihatkan seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk yang kedua. Kita akan bicara tentang GMAT. GMAT ini agak berbeda, terutama untuk siswa yang kepengen masuk jurusan bisnis, dan terutama yang masuknya bukan undergraduate, bukan, tapi di atasnya undergraduate. Itu mereka butuh GMAT, terutama untuk sekolah di United States, di Amerika. Itu mereka butuh GMAT. Nah, GMAT itu ada beberapa bagian, ada Analytical Writing Assessment. Di sini students harus membuat essay, membuat satu karangan, dan di situ students akan dilihat kemampuan dia untuk membuat argumentatif secara tulisan.
Dikasih topik, kemudian mereka harus membuat karangan dan kelihatan argumentatifnya secara tulisan. Yang kedua, mereka harus belajar integrated reasoning. Tes pilihan ganda ini untuk mengukur kemampuan dalam memahami dan mengevaluasi informasi yang diberikan. Yang ketiga, verbal reasoning. Tes ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan dalam memahami, mengevaluasi, dan membetulkan written material. Yang terakhir adalah quantitative reasoning. Ini matematika. Kalau kuantitatif itu matematika, statistik, logika berpikir, itu di sana. Sekarang kita akan bahas mengenai tes yang ketiga, GRE. GRE itu singkatan dari Graduate Record Examination. Adalah satu tes komputerisasi yang berlaku di Amerika. Sekali lagi kita tetap bicara tentang Amerika. Tapi ada juga beberapa negara yang mensyaratkan ini. Nah, tes ini terdiri dari penilaian tentang verbal, kuantitatif, penulisan analitis. Buat apa sih? Biasanya untuk program yang ke MBA atau ilmu alam, teknik mesin, ilmu sosial, bisnis, kemanusiaan dan seni, pendidikan, atau bidang-bidang yang lain. Jadi kebanyakan ke arah engineering, ke arah science, ke arah humanities. Beda dengan yang GMAT tadi itu betul-betul ke arahnya ke arah bisnisnya. Oke? GRE itu punya skala nilai 260 sampai 340 dan masa berlakunya adalah 5 tahun. Yang keempat, SAT. Scholastic Aptitude Test. Nah, ini SAT ini satu tes yang paling banyak diambil oleh international students yang kepingin masuk ke Amerika, terutama untuk program undergraduate degree. Kenapa? Karena program ini memang paling disyaratkan oleh university yang ada di Amerika. Assessment-nya berdasarkan 3 bidang. Critical reading, mathematics, dan writing atau menulis. Tiap university itu biasanya punya standar yang berbeda-beda. Jadi harus benar-benar cek setiap university maunya ke arah berapa angka yang ini, berapa angka yang ini, berapa angka yang ini. Jangan lupa untuk selalu memastikan tiap university melalui update information yang ada di websitenya masing-masing. Oke, itulah 4 tes yang dibutuhkan untuk anak masuk sekolah ke luar negeri. Jadi yang mana ini yang kamu belum ambil? Atau yang mana yang kamu sudah ambil nih? Jadi kalau kamu belum ambil, cepat persiapkan. Nggak semua 4-4-nya penting, tapi juga kadang-kadang ada beberapa yang harus ngambilnya 2 dari 4 ini. Atau bahkan 3 dari 4 ini. Atau kadang-kadang IELTS dan TOEFL dua-duanya pengen ambil, terus pengen tahu kalau IELTS-nya lebih tinggi, masukkan IELTS. Atau kalau TOEFL-nya lebih tinggi, masukkan TOEFL-nya. Whatever. Karena orang Indonesia selalu punya cara untuk lebih baik. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai di sini dulu. Salam dari Suito Universal, salam dari OCBC NISP, dan kita akan ketemu lagi. Bye-bye.